Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Firman Panca Sektiandi, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang, kelas 2 Bimbingan Konseling. Nomor induk mahasiswa saya 20311 2768 533. Saya mengajar di SMP Kartika 411 Surabaya. Berikut identitas pribadi saya. Hari ini, Rabu, tanggal 18 November 2020 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, saya melakukan perekaman layanan responsif konseling individual. Adapun konseli adalah siswi kelas 9 SMP Kartika 411 yang mengalami kejenuhan dan kebosanan selama pandemi ini. Pendekatan yang saya gunakan dalam konseling ini adalah pendekatan konseling SFBT atau Solution Focus Brief Therapy, di mana pendekatan ini adalah pendekatan konseling postmodern. Pendekatan ini dipilih karena dirasa cukup efektif dan efisien untuk menyelesaikan permasalahan konseli. Konseling singkat berfokus solusi ini dapat membantu konseling memunculkan dan mengkonstruksikan solusi yang datangnya dari diri konseli sendiri. Solusi tersebut akan dipergunakan untuk mengatasi semua permasalahannya. Berikut tayangan videonya. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Sinta, gimana kabarnya hari ini? Ya beginilah Pak, baik sih, tapi agak galau. Oke, baik. Tapi harus tetap selalu sehat dan semangat ya. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, kita berdoa dulu yuk agar nantinya kegiatan ini diberikan kelancaran. Saya pimpin doa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Amin. Mbak Sinta lagi sibuk apa ini? Nggak sibuk Pak, cuman ya beginilah, gabut Pak, paling cuma bantu mama aja. Kok gabut? Kalau boleh tahu kegiatan bantu-bantunya Mama apa nih? Hehe, iya Pak, ya jagain adik, bantu jualan, bersihkan rumah, ya begitulah Pak, banyakan ya tidur-tiduran aja. Wah, jadi anggota baring-baring squad dong ini. Oh ya Mbak Sinta, ada apa nih? Kok tumben kemarin WA Bapak terus minta bertemu via Zoom, mau proses konseling katanya. Nah sebelumnya Mbak Sinta sudah pernah belum melakukan proses konseling? Belum sih Pak, ya baru ini, karena saya bingung mau cerita ke siapa lagi. Oke, kalau begitu sebelum Mbak Sinta bercerita, Bapak jelaskan dulu ya apa dan bagaimana proses konseling itu. Nah, jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan oleh konselor di sini yaitu Bapak kepada konseli di sini yaitu Mbak Sinta untuk menyelesaikan semua permasalahannya Mbak. Nah, nanti Mbak Sinta bisa ceritakan nih apa masalahnya, apa yang membuat Mbak galau, apapun lah itu pokoknya yang membebani Mbak. Nah, Bapak lanjutkan ya. Sudah paham belum apa yang dimaksud dengan konseling? Sudah paham Pak, siap. Oke, Bapak lanjutkan lagi. Jadi begini, dalam konseling itu ada beberapa asas, ya. Yang pertama yaitu ada asas keterbukaan. Maksudnya di sini Mbak harus terbuka nih menceritakan semua permasalahannya Mbak. Apa yang bikin galau Mbak dan kalau apa ya bahasa anak zaman now itu los. Tapi nggak boleh dol ya. Nah, lalu kalau asas kerahasiaan, maksudnya di sini asas kerahasiaan adalah Mbak Sinta nggak usah khawatir. Semua permasalahan Mbak, kegalauan Mbak, Bapak jamin kerahasiaannya. Ya, di sini hanya Bapak dan Mbak Sinta yang tahu. Oke, sudah paham sampai di sini Mbak? Oh, begitu ya Pak. Siap Pak, paham Pak. Oke, baik Mbak. Nah, sebelum kita lanjut nih, nah kita sepakati dulu. Untuk konseling kita kali ini, kita lakukan dalam waktu 30 sampai 40 menit ya. Oke Pak, siap. Tapi sebentar nih, Mbak Sinta belum membuka kameranya, belum open cam nih. Kenapa ayo? Malu Pak. Rumah saya berantakan banget. Tuh, kok malu? Tadi kan sudah Bapak jelaskan. Di atas ada asas keterbukaan. Jadi nggak boleh malu, harus terbuka dan jujur dalam bercerita. Lebih baiknya Mbak open cam deh.
biar nanti kita bisa saling berinteraksi. Gimana Mbak Sinta? Oke deh Pak, nggak apa-apa ya Pak. Maaf kalau rumah saya berantakan. Ya nggak apa-apa, Mbak. Bukan masalah kok itu. Nah, coba sekarang bisa open cam. Nah, begini kan lebih enak ngobrolnya, ya kan? Nah, sekarang apa nih yang bisa Bapak bantu? Ya, silakan Mbak Sinta bercerita, kita sharing bareng. Ayo. Jadi begini Pak, saya tuh galau Pak. Saya tuh sekarang lagi bingung banget, jenuh. Dengan kondisi saat ini Pak, pembelajaran daring seperti ini benar-benar membuat saya bosan. Gak bisa sekolah, mau main kemana-mana juga gak boleh sama ibu. Jadi ya di rumah paling main HP, tiduran. Jaga adik, bantu ibu, terus ya cuma gitu aja terus Pak. Saya bosan banget Pak, gabut pol. Begitu ya. Jadi Mbak Sinta merasa bosan dengan kondisi saat ini. Nah, di mana di mana belajar daring itu merupakan sesuatu yang membosankan menurut Mbak Sinta. Nah, eh, Mbak Sinta nggak boleh main sama ibu, lalu hanya tiduran, dan seperti yang Mbak ceritakan tadi. Nah, boleh diceritakan lebih detail nggak Mbak, keseharian Mbak Sinta ini dari bangun tidur sampai akan tidur lagi itu seperti apa? Ya, saya bangun tidur jam 4:30 Pak, lalu mandi dan sholat. Kemudian ya paling bantu ibu masak, lalu nyapu rumah, terus makan pagi. Habis itu ya pembelajaran daring. Yang cukup ngebosenin Pak, kadang juga latihan online ekstrakurikuler cheer, ngerjain tugas sambil jaga adik. Setelah itu ya paling tiduran, main sosmed, sholat sore, mandi, lalu bantu ibu lagi. Kalau misalnya ibu ada pesanan kue ya bantu-bantu bikin kue. Setelah itu ya paling rebahan lagi main HP. Oke, baik. Seperti itu ya kesehariannya Mbak Sinta. Itu begitu itu terulang terus Mbak tiap harinya? Atau bagaimana? Atau mungkin cuma misalnya ketika weekend itu ada yang berbeda? Ya begitu aja Pak, sama aja, hampir gak ada bedanya. Malah kalau weekend gitu lebih ngebosenin. Karena kan nggak ada pembelajaran daring. Waktu saya banyak kan tiduran Pak, sama bantu ibu bikin kue. Ya palingan itu aja sih Pak. Pokoknya bosen banget deh Pak. Bapak kan tahu kalau saya di sekolah itu banyak kegiatan kayak OSIS, Paskib, cheerleader. Jadi seperti ini ya saya bingung banget Pak, nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya bosen banget deh. Oke, oke, oke. Begitu ya. Jadi kalau boleh diukur nih dari skala 1 sampai 10, rasa bosan, jenuh, gabut, ini ada di skala berapa? Udah Satu bosen sampai tingkat akut banget deh Pak. Udah di angka 9 mungkin. Karena saya benar-benar udah bosen, pengen sekolah, pengen ketemu teman-teman, pengen kegiatan ekskul lagi, lomba-lomba begitulah Pak. Pengen lomba-lomba lagi sama anak-anak cheer biasa. Bapak kan tahu 10. sendiri. Oke. Berarti sekarang ini Mbak ada dalam kebosanan banget ya. Nah, pernah ada upaya apa aja nih yang sudah dilakukan Mbak untuk mengatasi hal ini? Hmm, Ya paling main sosmed aja Pak. Ngegame, kadang gosip VC sama teman-teman. Tapi kalau ketahuan ibu ya diomelin Pak. Katanya nggak penting, ngabisin kuota aja, disuruh belajar terus. Tapi saya bingung Pak, saya tuh nggak bisa belajar tanpa bantuan guru. Maksudnya kan nggak tatap muka gitu, jadi pelajarannya tuh kurang masuk gitu. Kalau itu pas keluar ya saya gunakan, misalnya kalau ibu keluar gitu, saya nonton film gitu. Kan anak sekarang kan lihatnya drama Korea, Pak, biar nggak bosan-bosan banget. Oh gitu, ya ya ya. Benar juga sih. Nah, semua yang Mbak lakukan tadi memang cukup menguras kuota internet ya. Oke oke, Bapak paham sekarang. Ya, jadi di sini berdasarkan ceritanya Mbak saat ini tuh dalam keadaan bosan, ya, jenuh dan bisa dan perasaan itu cukup tinggi, ya, dan itu membuat Mbak tidak nyaman. Nah, akan kondisi ini. Nah, jadi dalam proses konseling ini, ya, tujuannya adalah untuk mengatasi kondisi itu sehingga Mbak Sinta nanti tidak terjebak dalam kebosanan dan kejenuhan. Benar begitu ya Mbak ya?
Iya, Pak, bener banget. Baiklah kalau begitu Mbak. Nah, jika boleh berandai-andai nih, kita berandai-andai membayangkan sesuatu. Seandainya ya, sekarang ini ada sebuah keajaiban. Tiba-tiba pandemi ini hilang dan semua kembali normal. Nah, bagaimana perasaan Mbak dan apa yang akan Mbak Sinta lakukan? Wah, ya tentu saya akan senang, Pak. Bisa bersekolah lagi, ketemu teman-teman, jajan di kantin, belajar bareng, gibah bareng, bisa latihan ekskul, main ke rumah temen, mungkin juga jalan-jalan di CFD hari Minggu. Banyak deh Pak pokoknya. Dan itu pasti berwarna banget buat saya Pak. Dan seneng banget deh rasanya kalau bisa kayak gitu. Wah, senang sekali ya rasanya. Banyak banget rupanya yang pengen Mbak Sinta lakukan. Nah, tadi kan Mbak Sinta pernah ya kepikiran, ibaratnya apa ya, untuk mengatasi kebosanan Mbak itu dengan main HP, bersosmed ria, terus apa tadi, video callan dengan teman ya. Nah, kira-kira nih Mbak, Iya. selain melakukan hal itu tadi, ada nggak kira-kira kegiatan lain yang Mbak Sinta lakukan, tapi lebih bermanfaat gitu? Nah, atau mungkin bisa mendatangkan keuntungan bagi Mbak Sinta sendiri. Ada nggak kira-kira? Apa ya Pak ya? Pernah sih Pak, pada apa ya, terlintas gitu loh di benak saya. Hmm. Saya kan hobi cheerleader gitu kan Pak. Saya Ya. ingin sebenarnya mengcover atau membuat dance-dance gitu loh Pak yang di aplikasi TokTok itu, yang lagi hits. Ya. Lalu juga saya pernah kepikiran menulis sebuah novel atau cerita. Sebenarnya udah sih, tapi kayak belum habis aja. Lalu apa ya Pak? Oh iya Pak, saya juga kepikiran. Itu loh Pak, ingin belajar serius buat kue sama ibu. Maksudnya biar bisa dijual online. Kan dapat Hmm. pemasukan tuh Pak. Tapi ya mau melakukan itu loh Pak, males banget. Apa ya Pak ya? Sebenarnya bagus sekali tuh Mbak. Ide-idenya Mbak, pikirannya Mbak Sinta itu bagus sekali loh sebenarnya. Mengcover lagu, untuk apa dijadikan dance tadi ya. Kasih. Lalu menulis sebuah Iya ya. karya, bahkan juga membuat dan menjual kue secara online. Nah, sebenarnya itu bagus loh Mbak Sinta. Kenapa nggak dilakuin? Ya itu tadi Pak, saya tidak tiba-tiba itu kadang tuh nggak mood, terus males, terpikir nanti kalau nggak berhasil malah jadi bahan bulian. Terus kan malah rugi Pak saya. Udah biayanya sekarang Oh, tuh oke mahal oke. banget. Ya. Bapak paham perasaan Mbak nih. Begini. Kita berandai-andai lagi ya. Nah, kita berandai-andai lagi. Nah, misalnya nih, bayangkan ya, Mbak bayangkan. Nah, Mbak bayangkan seandainya Mbak ada dalam kondisi melakukan kegiatan-kegiatan tadi, ya kan? Mbak semangat dan yakin melakukan hal yang bermanfaat itu. Dan kemudian hasilnya ternyata sungguh luar biasa. Nah, cover dance Mbak Sinta banyak yang nonton, banyak yang memuji, tulisannya Mbak Sinta itu banyak yang suka, dan bahkan ada penerbit yang ingin menjadikan buku. Nah, lalu juga ternyata Mbak berhasil belajar bikin kue, lalu laku keras dijual di toko online. Nah, bagaimana perasaan Mbak jika ada dalam kondisi seperti itu? Hmm, sangat luar biasa. Saya akan sangat bangga dan seneng banget ya pokoknya. Nggak bisa bayangin Pak, gimana bangga ibu saya, orang tua saya. Seneng banget pasti Pak. Wah, nggak terbayangkan sih itu. Oke. Nah, sebenarnya Mbak Sinta ini bisa loh benar-benar ada dalam kondisi seperti itu. Karena nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Mbak Sinta punya potensi yang besar. Semangat belajarnya Mbak juga tinggi. Nah, Mbak Sinta ini kan juga orangnya kan aktif ya. Apa Mbak Sinta mau terus-terusan dalam kondisi seperti ini? Dilanda kebosanan, kejenuhan, dan lain sebagainya. Hmm, iya ya sih Pak ya, betul juga. Saya juga nggak mau sih Pak dalam kondisi seperti ini. Hmm. Tapi ya bagaimana lagi Pak? Saya bingung mulai dari mana itu loh Pak yang saya bingung. Nah, sebenarnya gampang, Mbak. Mulailah dengan keyakinan dan semangat. Buang jauh-jauh pemikiran negatif tadi. Lakukan aja sudah. Apa yang Mbak Sinta pikirkan terkait ide-ide brilian tadi itu lakukan. Nggak usah mikir yang lain.
Gitu ya, Pak. Pengen banget sih, Pak, mencobanya. Tapi kalau gagal, Pak, kalau jadi bahan tertawaan, kalau rugi, nggak laku, kan malu saya, Pak. Apalagi zaman sekarang, kuliahnya tuh, nggak ngalahin. Ya, udah, stop, 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 stop. Ibu saya Nah, juga bisa marah besar, Pak. ya sudah, stop dulu, stop dulu. Oke, sekarang Mbak Sinta coba deh pejamin mata. Mbak Sinta coba pejamin mata, ya. Tarik Hmm, nafas dalam-dalam dulu. Pejamin mata, tarik nafas dalam-dalam, relax, ya. Tarik nafas yang dalam, keluarkan. Buang jauh-jauh perasaan yang Mbak Sinta khawatirkan, ya. Tenangkan pikiran Mbak sekarang. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Nah, sekarang Mbak Sinta coba hadirkan perasaan-perasaan positif tadi, di mana Mbak membayangkan sebuah keberhasilan yang Mbak dapatkan. Oke, silakan dipikirkan perasaan positif tadi. Mbak Sinta pikirkan Mbak Sinta sedang berhasil. Oke, sekarang tarik nafas yang dalam, keluarkan. Oke, sekarang coba buka mata Mbak Sinta. Nah, gimana? Jadi lebih tenang nggak? Alhamdulillah, Pak. Jadi lebih tenang banget. Ya sih, Pak. Mungkin saya akan mencoba, Pak. Tapi dalam skala yang kecil dan ringan-ringan dulu mungkin ya, Pak. Iya, jadi jangan berpikir negatif dulu. Makanya tadi saya suruh stop karena Mbak Sinta mikirnya negatif, negatif, negatif. Nah, hadirkan pemikiran positif ya. Satu Iya. langkah kecil adalah awal kesuksesan yang besar. Semua itu dimulai dari yang kecil, Mbak. Nah, bagus sekali itu Mbak Sinta bisa lakukan. Kira-kira apa nih yang akan Mbak Sinta lakukan? Apa ya, Pak? Saya mungkin akan melakukan ini, Pak. Mungkin akan mempublish cerita saya di aplikasi Wattpad itu, Pak. Juga saya akan mencoba mungkin melakukan out teknik-teknik dasar cheerleader, Pak. Dan Bagus. mengunggahnya di dalam sosmed-sosmed lain, Twitter. Mungkin itu bisa ya, Pak ya? Bisa, bisa, bisa. Apalagi ya, Pak? Hmm, Minta ajarin ibu juga deh mungkin buat kue atau puding. Saya akan mencobanya. Oh, juga kayak teman-teman. Eits, eits, mungkinnya dihilangkan dong. Seperti itu Biasanya dulu nanti saja, itu Pak, tidak mungkin. Mbak lakukan. Jadi ganti, jadi saya pasti lakukan. Begitu Mbak. Itu sangat bagus loh idenya. Apalagi di sini Mbak Sinta kan ketua tim cheerleader ya. Nah, kapten cheerleader kan Iya. pasti menguasai itu teknik-teknik dasarnya. Juga Ibu Mbak Sinta kan juga pinter bikin kue. Nah, Bapak yakin bakalan nggak mengecewakan ini. Nanti Bapak daftar deh jadi pembeli kuenya nanti. Oke, siap, Pak. Siapa takut? Saya akan coba, Pak, melakukan kegiatan-kegiatan positif tadi. Tapi dalam seminggu ini mungkin dalam range seminggu ini saya mendapatkan manfaatnya. Ternyata banyak ya, Pak ya, kegiatan yang bisa dilakukan pada seni. Tinggal kita mau atau tidaknya melakukan itu ya, Pak. Betul. Nah, makanya itu harus ditanamkan pemikiran yang positif ya. Ide-ide Mbak tadi buktinya sangat bagus sekali loh. Nah, tapi gimana? Bapak ini bisa tahu Mbak Sinta mulai bakal melakukan itu bagaimana caranya? Supaya Bapak tahu. Nanti Bapak bisa lihat deh Pak di sosmed saya atau nanti akan saya rekam Pak saat saya bikin kue atau lagi bikin teknik cheer atau nanti ketika saya menulis cerita Bapak bisa baca dulu dan beri masukan saya. Gimana Pak? Bisa enggak? Oke, Saya tantang siap. nih. Bagus, bagus. Bagus itu idenya. Nah, kapan nih Mbak Sinta mau mulai itu? Dan apa nih yang lebih dulu dilakukan? Lusa deh Pak, insya Allah. Saya akan memulai dengan membuat tutorial teknik dasar cheerleader aja deh kayaknya. Karena itu yang paling saya kuasai, Pak. Nanti saya Ya, upload ke YouTube saya atau bisa saya kirim ke WhatsApp Bapak mungkin biar bisa dievaluasi dulu atau mungkin ke pelatih cheernya apa yang salah kan nanti bisa lebih bermanfaat gitu kalau dilihat orang-orang. oke, oke. Oke, baik kalau Pokoknya gitu. dalam seminggu ini saya akan melakukan kegiatan yang bermanfaat tadi, Pak. Oke, sip, mantap.
Oke, kalau begitu Bapak tunggu loh ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih pada Mbak Sinta. Kalau tadi kan di awal-awal kita melakukan proses ini, perasaan Mbak Sinta tadi ada di angka berapa tadi? Kalau diskalakan tadi sebelum kita bincang-bincang banyak berapa skalanya tadi? Ada di skala 9, Pak. 9 ya. Nah, kalau saat ini nih, nah Iya. saat ini setelah kita bincang-bincang, kita sharing, gimana perasaan Mbak Sinta? Tentang perasaan bosan, jenuh, gabut, dan lain sebagainya itu sekarang setelah proses konseling ini, perasaan Mbak ada di skala berapa? Antara 1 sampai 10. Lega banget sih, Pak. Ya mungkin ada di tingkat 5 lah, Pak. Nanti saya akan lakukan kegiatan-kegiatan tadi deh yang udah disaranin sama Bapak juga. Nah, mantap. Bagus Mbak kalau begitu. Bapak yakin kok Mbak Sinta pasti bisa menerapkan itu semua. Dan malah nanti bisa jadi manfaat bagi Mbak ya. Pokoknya harus yakin, semangat, serta satu, apa? Konsisten. Ya, itu yang paling penting. Bisalah, sukses-sukses. Amin amin. Ya Allah, terima kasih ya, Pak, semangatnya. Oke, baik Mbak. Kalau begitu dapat kita ambil kesimpulan ya, dari segala permasalahan Mbak Sinta tadi, Mbak sudah bisa memunculkan ide-ide bagus sebenarnya. Yang nantinya Mbak akan terapkan untuk mengatasi kejenuhan dan kebosanan Mbak di masa pandemi ini. Nah, Mbak tadi kan akan mencoba mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat seperti yang Mbak sampaikan tadi. Nah, itu Mbak lakukan dengan konsisten. Yang penting yakin, semangat, dan semua akan berjalan dengan baik. Baik, Pak. Siap. Amin amin. Amin ya, Pak. Doain nih, Pak, biar jadi sukses, Pak. Oke, Biar bisa pasti. banggain supaya kelas. Oh iyalah, harus itu. Oke, Bapak rasa cukup ya proses konseling kita hari ini? Kira-kira ada yang ditanyakan lagi nggak Mbak Sinta? Sepertinya cukup deh, Pak. Sudah tidak ada lagi kayak udah kok udah lega banget. Oke, sip. Baik, kalau begitu, ini Bapak ada lembar evaluasi, ya, ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nanti Mbak Sinta bisa isi ya, harus dengan jujur pastinya ya. Nah, ini untuk mengukur keberhasilan layanan yang kita lakukan ini. Tenang saja, ini nggak mempengaruhi nilai kok. Ya, nanti Bapak akan kirim melalui Japri via WA ya. Jadi biar Mbak Sinta nanti bisa langsung membukanya dalam format Siap, Google Form kok ini. Jadi nggak habisin banyak kuota. Bisa ya, Mbak Sinta? Oke, Pak. Nanti saya kerjakan ya, Pak. Siap. Oke, baik. Kalau begitu, kita akhiri ya proses konseling hari ini. Kalau nanti ada yang ingin Mbak tanyakan, Mbak bisa menghubungi Bapak. Insya Allah Bapak siap membantu. Dan mungkin atau nanti kita akan bertemu lagi untuk membahas hal yang sudah Mbak Sita lakukan gimana? Bisa ya? Bisa deh, Pak. Mungkin nanti akan saya ceritain ke pengalaman saya. Nah, ya itu harus kan Bapak juga butuh cerita Mbak itu gimana ceritanya Mbak nanti bisa sharingkan lagi. Oh ya Pak, setelah saya melakukan ini ternyata seperti ini loh Pak. Oh ternyata jualan saya laku loh Pak. Lah saya ingin mendengar kabar baik-baik itu ya. Nah nanti bisa kita jadwalkan Oke, kembali kita sharing, pertemuan. Pak. Iyalah, nanti Siap. misalnya Mbak Sita mau bikin apa lagi, punya ide apa lagi kita sharingkan. Ya, jangan nggak usah malu-malu. Daripada Mbak Sinta bosen. Siap, Nah, Pak. nah Oke. iya Nanti ya. jangan lupa masukannya ya, Pak. Nanti kalau udah Ya, aku kirimi nih videonya. Atau nanti tester kuenya saya kirim ke sekolah deh. Gimana? mantap. Ya, nanti dikirim. Jangan sedikit kalau kirim yang banyak ya. Insya Allah, Pak. Nah, Kan pokoknya belum nanti kalau terlaksana nih. makanya segera dilaksanakan. Nanti kalau enak cocok, wah Bapak pasti jadi pelanggan tetap pembeli kuenya Mbak Sinta ini nanti. Jangan khawatir, wis. Aduh, amin ya Allah. Oke, baiklah kalau begitu ya Mbak Sinta, kita tutup saja ya kegiatan ini dengan doa agar nanti semua yang telah kita lakukan tadi dapat mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk Mbak Sinta sendiri khususnya ya. Oke, saya pimpin doa ya. Berdoa mulai. Siap.
Doa selesai. Amin. Terima kasih ya Pak sekali lagi. Udah dengerin Ya, curhatan hati saya nih Pak. sama-sama Mbak. Bukan saya yang membantu, Mbak Sinta sendiri yang membantu. Ide-idenya bagus loh tadi. Ya. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke Pak, wabarakatuh ya. siap. Selamat pagi dan salam sejahtera.